Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga sehat selalu. Kembali kita bertemu dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, marilah kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada kali ini kita akan masuk pelajaran 4 dengan tema Ayo membayar zakat. Dengan subtema orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Adapun kompetensi dasarnya 3.7 memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. 4.7 menunjukkan hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menemukan pengertian mustahik zakat. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah dalil orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan pengertian 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah berzakat. Yang keenam, peserta didik dapat menampilkan bacaan surah At-Taubah ayat 60. Zakat merupakan ibadah dan termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara sesama manusia, khususnya antara orang kaya dengan orang miskin, serta saling memberi hikmah moral maupun materi, baik dari pihak penerima maupun dari pihak pemberi. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam
untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, orang yang berhutang, yaitu karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti pembangunan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang kedelapan, Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Adapun hikmah zakat, yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, coba anak ibu kerjakan latihannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mustahik zakat? Yang kedua, surat apa dan ayat berapa tentang orang yang berhak menerima zakat? Yang ketiga, tulislah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan fakir? Yang kelima, tulislah 4 hikmah zakat yang kamu ketahui. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.